Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Diskala TV. Terima kasih teman-teman guru-guru hebat di seluruh Indonesia yang telah menonton channel ini. Semoga channel ini bisa bermanfaat kepada kalian semuanya, terutama bagi kalian yang saat ini lagi mempersiapkan untuk pretest PPG dalam jabatan dan prajabatan. Nah, pada kesempatan kali ini saya seperti biasa membahas soal-soal PPG dalam jabatan dan prajabatan. Nah, soal yang saya bahas ini sesuai dengan kisi-kisi yang sudah dikeluarkan oleh Kemendikbudristek. Ya, langsung saja saya akan membahas soal yang pertama. Terdapat peserta didik yang mengadu kepada guru bahwa ia selalu melakukan tugas piket kebersihan kelas sendiri. Anggota yang lain tidak mau terlibat membersihkan kelas. Mereka memaksa dan mengancam jika melaporkan tersebut kepada wali kelas. Sebagai guru yang mengetahui hal tersebut, apa yang Anda lakukan? A. Memberikan hukuman pada seluruh anggota piket kebersihan karena tidak dapat membangun kerjasama yang baik dalam tugas yang menjadi tanggung jawab. B. Guru melakukan evaluasi keterlibatan siswa terkait kegiatan piket kebersihan kelas serta menyampaikan hasilnya agar menjadi perhatian seluruh siswa untuk terlibat dalam tanggung jawab tersebut. C. Memberikan teguran kepada siswa yang tidak mau terlibat dalam kegiatan piket kebersihan kelas agar siswa yang rajin tidak terpengaruh dan dia tidak mengulangi perbuatannya. D. Merekomendasikan guru BK untuk melakukan konseling kelompok untuk mengajarkan keterampilan bekerjasama dengan orang lain dalam suatu kelompok. E. Memfasilitasi pertemuan bersama agar terjadi komunikasi antar anggota kelompok piket kebersihan sehingga menyadari tugas masing-masing ketika jadwal piket kebersihan kelas berlangsung. Nah, kira-kira jawaban yang mana antara opsi A, B, C, D, dan E? Silakan teman-teman jawab. Saya kasih waktu beberapa detik. Oke, pada soal yang ini, soal nomor 1 ini, bahwa ada siswa, ya, ada siswa yang mengadu kepada gurunya bahwa anggota kelompoknya tidak mau membersihkan kelas dan dia juga mengancam. Nah, apa yang guru lakukan kalau mengetahui hal tersebut? Apakah memberikan hukuman kepada seluruh anggota? Kalau menghukum semua anggota, kan ada siswa yang rajin. Masa iya kita harus menghukum semua, ya, menghukum semuanya. Jadi opsi yang A ini bukan opsi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, ya. Kemudian guru melakukan evaluasi, hanya melakukan evaluasi, ya, tidak ada tindak lanjut untuk keterlibatan semua siswa, ya. Apalagi ada siswa anggotanya yang mengancam, ya. Takutnya nanti kalau hanya sekedar seperti ini, justru malah ancaman ini bisa terjadi pada siswa yang memang rajin untuk tugas piket kebersihan, sehingga nomor opsi B ini belum tepat untuk melakukan permasalahan tersebut, menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian yang C, memberi keteguran, hanya memberikan teguran, tidak ada efek jera. Artinya opsi C ini juga salah, ya. Merekomendasikan guru BK ini juga kurang tepat, hanya merekomendasikan guru BK. Seharusnya kita sebagai wali kelas ini sudah mampu untuk menyelesaikan hal seperti ini, karena permasalahan seperti ini itu permasalahan yang sederhana yang memang bisa diselesaikan oleh wali kelas, sehingga tidak mesti harus merekomendasikan guru BK, ya, terkecuali memang kasusnya itu besar,
baru ada keterlibatan guru BK. Ya, jadi D ini salah. Nah, yang E memfasilitasi. Jadi pertemuan semua anggota, siapa yang tidak mau membersihkan kelas, ya, itu menjalin komunikasi supaya dia tahu supaya dia tahu tugasnya masing-masing, ya. Jadi jawaban yang paling tepat di nomor 1 ini adalah opsi yang E. Ya, bisa dipahami teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 2. Pak Budi mengajar siswa kelas 5 SD. Ketika jam pelajaran berlangsung, Pak Budi sering meninggalkan siswanya dan hanya memberi tugas yang banyak kepada siswa untuk dikerjakan, namun tidak diperiksa. Hal tersebut menunjukkan bahwa beliau tidak profesional. Sanksi yang tepat diberikan kepada sekolah kepada Pak Budi adalah: A. Diskor selama 1 bulan. B. Dialihkan tugas sebagai petugas perpustakaan. C. Diberikan teguran dan pembinaan. D. Diskorsing selama 1 minggu. E. Dipindahkan ke kelas lain. Ya, kira-kira jawaban yang mana antara A, B, C, D, dan E? Silakan teman-teman untuk jawab. Saya kasih waktu beberapa detik. Oke, kita bahas soalnya sama-sama. Nah, Pak Budi ini mengajar di kelas 5. Dia sering meninggalkan siswanya pada saat proses pembelajaran atau pelaksanaan pembelajaran dan memberikan tugas kepada siswa yang banyak. Memberikan tugas kepada siswa dengan tugas yang sangat banyak. Namun tugas yang dia kasih justru tidak diperiksa. Nah, kalau diketahui oleh kepala sekolah sebagai pemimpin, itu bagaimana tindakannya? Ya, apakah yang A, diskor selama 1 bulan? Kalau diskor ini walaupun memang sering, ya, walaupun sering meninggalkan siswanya, namun ini ya opsi yang tidak bijak dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Ya, artinya yang D ini bukan jawaban yang tepat, ya. Kemudian dialihkan dialihkan tugas, ini juga tidak bijak menyelesaikan masalah tersebut. Diskorsing juga sama, jawaban yang belum tepat. Dipindahkan kelas lain juga bukan jawaban yang tepat. Jadi yang paling baik untuk menyelesaikan hal tersebut yaitu memberikan teguran, ya kan? Memberikan teguran kepada Pak Budi, kemudian melakukan pembinaan, ya, menanyakan apa yang membuat Pak Budi meninggalkan kelasnya. Nah, kalaupun meninggalkan kelas, dia harus izin, kemudian memberikan tugas kepada siswa dan langsung diperiksa nanti kalau sudah kembali ke sekolah. Artinya jawaban yang paling tepat di soal nomor 2 ini adalah yang C. Ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Dalam kasus guru mendapati ada seorang peserta didik yang melakukan tindakan diskriminatif terhadap teman lain dalam pembelajaran di kelasnya, maka guru harus mengambil tindakan yang objektif. Tindakan yang objektif yang dilakukan guru adalah: A. Memberikan teguran dan menasihati peserta didik untuk menghormati harkat dan martabat teman. B. Meminta kedua peserta didik tetap menjaga pertemanan agar konflik pribadi tidak berkembang. C. Menegur anak tersebut dan meminta seluruh peserta didik mengembangkan sikap tenggang rasa untuk toleransi kepada teman. D. Memberikan hukuman dengan membuat surat pernyataan bahwa tindakannya tidak akan diulang. E. Mengusulkan kepada kepala sekolah untuk memberikan sanksi bagi peserta didik yang diskriminatif. Ya, silakan teman-teman jawab yang mana jawaban yang benar antara opsi A, B, C, D, dan E. Silakan teman-teman, saya kasih waktu beberapa detik. Oke, kita jawab sama-sama, ya. Nah, ada siswa, ya, melakukan tindakan diskriminatif, artinya menghina, merendahkan, ya,
Nah, kemudian caranya bagaimana? Apa yang dilakukan oleh guru ya supaya adil dalam menyikapi hal tersebut? Apakah memberikan teguran dan menasihati peserta didik untuk menghormati? Ya, kalau memberikan teguran ini belum tepat jawabannya ya. Hanya memberikan teguran atau menasihati itu belum tepat. B, meminta kedua peserta didik tetap menjaga pertemanan, hanya meminta. Ya, ini tidak bisa mengatasi hal tersebut. Hanya meminta kedua peserta didik. Ini juga jawaban yang belum tepat ya. B, A salah, B juga salah. Menegur anak tersebut dan meminta seluruh peserta didik mengembangkan sikap. Menegur anak tersebut dan meminta seluruh, ini juga belum tepat ya, C ini. Kemudian D, memberikan hukuman dengan membuat surat pernyataan bahwa tindakannya tidak akan diulang. Ya, ini jawaban yang paling tepat ya. Biar ada efek jerah ya. Kalau ada hukuman pada peserta didik, kemudian membuat surat pernyataan bila mengulang kembali tindakan diskriminatifnya, maka akan dihukum seberat-beratnya. Ya, E, mengusulkan kepada kepala sekolah memberikan sanksi, ini juga bukan opsi yang tepat. Jadi opsi yang tepat ini adalah yang D. Ya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Ibu Mawar sangat sadar dalam pembelajaran abad 21. Salah satu karakteristik yang perlu dikuasai adalah critical thinking atau berpikir kritis. Adalah melihat masalah dengan cara baru dan menghubungkan pembelajaran lintas mata pelajaran dan disiplin ilmu. Penerapan pembelajaran yang dilakukan Ibu Mawar dalam pembelajaran agar siswa mengetahui karakter berpikir kritis antara lain: A, siswa mengungkapkan gagasan dalam presentasi sementara teman satu kelas mengkritisi apa yang disampaikan. Guru menugaskan kelompok untuk membuat sebuah poster disusun merupakan hasil pemikiran dari beberapa orang yang dituangkan menjadi satu. C, guru menunjukkan 4 gambar benda lalu meminta siswa untuk memilih salah satu gambar dengan karakteristik tertentu dan mengumpulkan alasan sedetail mungkin. D, guru membuat soal latihan yang mendorong untuk memecahkan masalah. E, siswa menemukan sebuah rumusan matematika. Kira-kira jawaban yang mana? Antara opsi A, B, C, D, dan E. Silakan teman-teman jawab. Saya kasih waktu beberapa detik. Oke, kita jawab sama-sama ya. Jadi untuk abad ke-21 itu memang guru atau siswa juga harus menguasai yang namanya critical thinking atau berpikir kritis. Nah, bagaimana penerapan pembelajaran supaya critical thinking atau berpikir kritis ini bisa diaplikasikan pada saat pelaksanaan pembelajaran ya. Nah, siswa mengungkapkan gagasan dalam presentasi ya. Dia mengungkapkan gagasannya, lalu kemudian teman satu kelasnya itu mengkritisi ya. Jadi yang jadi kata kunci anak ini adalah supaya teman-teman itu melihat soalnya langsung paham, itu kata kuncinya adalah kritis. Artinya kritis ini sama kayak mengkritisi. Artinya anak ini sudah bisa menguasai yang namanya critical thinking atau berpikir kritis. Kalau ini tidak ada hal yang menunjukkan siswa untuk berpikir kritis ya. Begitupun dengan C, D, dan E. Jadi jawaban yang paling tepat di soal nomor 4 ini adalah yang A ya. Teman satu kelas mengkritisi ya. Artinya siswa ini kritis dalam mendengar atau melihat suatu gagasan ya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang A. Oke,
kita lanjut ke soal nomor terakhir atau nomor 5. Anda memiliki siswa yang sedang sakit sehingga harus menjalani rawat inap selama 20 hari. Hal itu membuat siswa tersebut mengalami ketinggalan pelajaran saat sembuh dan kembali sekolah. Sebagai wali kelas, yang Anda lakukan adalah A. Memberi materi pelajaran dan tugas tambahan untuk mengejar ketinggalannya. B. Meminta teman-temannya yang berprestasi bagus untuk membantu belajar. C. Menyarankan untuk meminjam catatan dan tugas kepada teman-teman terdekat. D. Menyarankan untuk belajar kelompok bersama teman-teman berprestasi. E. Menyarankan untuk mengikuti les pelajaran privat tambahan di luar jam sekolah. Kira-kira jawaban yang mana antara opsi A, B, C, D, dan E? Silakan teman-teman jawab. Saya kasih waktu beberapa detik. Oke, kita bahas soalnya, ya. Nah, di sini ada siswa yang sedang sakit, ya, selama 20 hari. Artinya ini kurang dari 1 bulan. Cukup lama, ya, 20 hari. Artinya selama 20 hari tentu siswa itu mengalami ketinggalan pelajaran, ya. Nah, pada saat dia kembali ke sekolah, apa yang dilakukan oleh wali kelasnya? Apakah memberi materi pembelajaran dan tugas tambahan? Kalau hanya memberi materi dan tugas tambahan, ya, belum tentu siswa tersebut memahami materi yang diberikan. Mesti harus ada penjelasan. Artinya A ini kurang tepat, ya. Kemudian meminta teman-teman yang berprestasi bagus untuk membantu belajar. Ini bagus, tetapi belum tentu anak ini, ya, bisa bergaul sama teman-temannya yang berprestasi. Artinya ini tidak efektif dalam mengatasi hal tersebut, ya. Menyarankan untuk meminjam catatan, hanya meminjam catatan dan tugas, ya. Artinya kalau hanya sekedar catatan, belum tentu anak tersebut bisa memahami tugas yang diberikan, seperti catatan maupun tugasnya. Jadi ini kurang tepat juga. D. Menyarankan untuk belajar kelompok, sama kayak A, juga belum tentu dia nyambung istilahnya sama teman-temannya, sehingga ini tidak efektif dalam mengatasi hal tersebut. Kemudian E. Nah, kalau menyarankan untuk mengikuti les pelajaran, artinya, ya, di sana guru menjelaskan kepada siswa tersebut, ya, materi yang dipelajari sebelumnya, yang pada saat dia tidak masuk, ya, sehingga dia paham tentang apa saja materi yang dipelajari pada saat ia sakit. Jadi untuk jawaban nomor 5 ini adalah opsi yang E. Ini jawaban yang paling tepat untuk mengatasi hal tersebut, soal nomor 5. Nah, itu aja soal dari video kali ini, ya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.